politik ekonomi Indonesia pada tahun 1966 sampai 1988. Pada masa transisi 1966 sampai 1967 yang pertama akan saya jelaskan adalah aksi-aksi Trituran. Naiknya Letnan Jenderal Soeharto ke kursi kepresidenan tidak dapat dilepaskan dari peristiwa gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI. Ini merupakan peristiwa yang menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan hilangnya kekuatan politik PKI dari percaturan politik Indonesia. 2. Surat Perintah 11 Maret. Untuk mengatasi krisis politik yang memuncak pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno mengadakan sidang kabinet. Sidang ini ternyata diboikot oleh para demonstran yang tetap menuntut Presiden Soekarno agar membubarkan PKI. Yang ketiga yaitu dualisme kepemimpinan nasional. Memasuki tahun 1966 terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepemimpinan. Di satu pihak Presiden Soekarno masih menjabat presiden, namun pamornya telah kian merosot. Soekarno dianggap tidak aspiratif terhadap tuntutan masyarakat yang mendesak agar PKI dibubarkan. Hal ini ditambah lagi dengan ditolaknya pidato sang proklamator hingga 2 kali oleh MPRS. Sementara itu Soeharto setelah mendapat surat perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno, sehari sesudahnya membubarkan PKI, namanya semakin populer. Dalam pemerintahan yang masih dipimpin oleh Soekarno, Soeharto sebagai pengemban super semar diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Ampera. B. Stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi. Terbentuknya pemerintah Orde Baru yang diawali dengan keputusan sidang istimewa MPRS tanggal 12 Maret 1967 yang menetapkan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Kedudukannya itu semakin kuat setelah pada 27 Maret 1968 MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Pengukuhan tersebut dapat dijadikan indikator dimulainya kekuasaan Orde Baru. 1. Stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Orde Baru mencanangkan berbagai konsep dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Langkah pertama melaksanakan pembangunan nasional tersebut adalah dengan membentuk Kabinet Pembangunan pada 6 Januari 1968. Program Kabinet Pembangunan 1 dikenal dengan sebutan Pancakrida, Kabinet Pembangunan. 2. Stabilisasi penyerangan. Depolitisasi patrol dan ormas juga dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru melalui cara penyeragaman ideologis melalui ideologis Pancasila. Dengan alasan Pancasila telah menjadi konsensus nasional, keseragaman dalam pemahaman Pancasila perlu disosialisasikan. Gagasan ini disampaikan oleh Presiden Soeharto pada acara Hari Ulang Tahun ke-25 Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, 19 Desember 1974. 4. Rehabilitasi ekonomi Orde Baru. Program rehabilitasi ekonomi Orde Baru dilaksanakan berdasarkan pada Staf MPRS nomor 23 atau 1966 yang isinya antara lain mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal